Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan terkait potensi gempa megathrust yang bisa terjadi di Indonesia dan memicu tsunami. Gempa megathrust merupakan gempa yang berasal dari zona megathrust dan terjadi di bidang kontak antar lempeng dengan kedalaman kurang dari 45 hingga 50 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan potensi gempa di zona megathrust, Selat Sunda, dan Mentawai, Siberut bukan hal baru. Potensi tersebut sudah ada sejak sebelum terjadi tsunami Aceh. Ia mengatakan BMKG hanya mengingatkan kembali keberadaan zona megathrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Potensi gempa dari dua zona itu selalu diteliti para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Menurutnya, seismic gap ini memang harus diwaspadai karena dapat melepaskan energi gempa signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebelumnya, BMKG sempat menyebut bahwa gempa di zona megathrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut berpotensi terjadi dan memicu gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 8,7 dan 8,9. Bencana ini juga disusul dengan tsunami setinggi 6 hingga 10 meter. Daryono juga memastikan kemunculan pembahasan potensi gempa di zona megathrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut tidak berkaitan secara langsung dengan peristiwa gempa magnitudo 7,1 yang terjadi di Tunjaman Nankai dan mengguncang prefektur Miyazaki, Jepang. Gempa yang memicu tsunami kecil pada 8 Agustus 2024 itu menciptakan kekhawatiran bagi para ilmuwan, pejabat negara, dan publik di Jepang akan potensi terjadinya gempa dahsyat di megathrust Nankai. Sejarah mencatat gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1946 di mana usia seismic gap 78 tahun. Sedangkan gempa besar terakhir di Selat Sunda terjadi pada 1757 usia seismic gap 267 tahun. Adapun gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada tahun 1797 usia seismic gap 227 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.